Nah, ketika sudah mujizat dari Maleakhi, itu adalah sebuah gambaran untuk Israel. Nanti ada bahasanya lagi ya. Nanti saya pikir kapan-kapan kalau ini kita bahas tentang kitab Maleakhi. Tetapi yang paling penting adalah jangan mengelabui jemaat dengan hal-hal semacam itu. Sebab perjanjian lama baru bisa Anda lakukan secara hurufiah ketika Anda benar-benar disunat secara hurufiah. Jadi saudara mau berbuat tentang persembahan itu harusnya ngambil dari perjanjian baru, bukan dari perjanjian lama. Nah, yaitu apa? 100%, balik lagi 100%. Nah, perjanjian baru jelas Yesus mengajarkan 100%. Ya. Nah, 100% tadi, ceritanya seperti tadi, saudara makan buat Tuhan bukan, buat Tuhan. Nah, saudara 100% itu namanya, maka saudara sisa untuk makan. Saudara, ketika saudara jadi makan ya, cerita makan. Sekarang cerita sekolah. Sekolah buat Tuhan bukan, buat Tuhan 100%. Nah, terus saya mau karaoke. Nah, karaoke itu buat Tuhan bukan, apalagi ada pemandu lagunya cewek seksi-seksi. Buat Tuhan. Prat lu. Ya, nggak ada pernah orang karaoke pemandu lagunya seksi-seksi. Jangan. Banyak hamba-hamba Tuhan, paginya mau melayani, malamnya nyabu dulu, ya, ngebong dulu. Kacau sekali. Itu buat Tuhan, itu buat Tuhan. Prat lu. Jangan. Makanya banyak orang hidup dalam kemunafikan, ya, hidupnya dalam kegelapan, ya. Tetapi begitu di gereja kayak setan semua. Itulah Helel ben Syakar, ya. Itulah Helel ben Syakar. Setan-setan yang kelihatannya memuji Tuhan, tapi sebenarnya dia sedang memuji dirinya sendiri, dia sedang menikmati hidupnya sendiri. Hell ya. Hell itu artinya apa sih? Hell itu kan setan ya. Si Lucifer itu nggak ada tuh. Lucifer itu karena hanya orang Katolik ya, zamannya Vulgata itu. Yesus pun disebut Lucifer, saudara baca dalam 2 Petrus 1 ayat 9 kalau nggak salah ya. Yesus pun disebut Lucifer loh. Ya. Yesus pun disebut Lucifer. Nah, setan pun Lucifer juga. Jadi saudara hati-hati dengan Vulgata itu. Sorry. Yang benar itu Helel ben Syakar. Nama iblis itu Helel. Apa kata Helel? Hail itu terpujilah El. Makanya saudara kenal haleluya. Terpujilah El Yehova. Ya. Kata ya begitu dikasih terakhir jadinya ye, ya. Kata Y begitu terakhir jadi ya, seperti kalau di depan kan Yeskiel, ya, Yekonya itu Yehosua. Kenapa bukan Yahosua tapi Y? Karena Y di depan jadi Y, tapi begitu di belakang jadi ya. Itu aturannya begitu, ya. Makanya bukan haleluya, tapi haleluya karena kalau di belakang ya-nya jadi Y-nya jadi ya. Jadi supaya saudara ngerti ya pengaruh Yahwisme. Hail El Yehova. Kemudian saudara curi buat diri sendiri. Jadilah Helel dan Syakar itu yang dibuang ke bumi. Setiap celah dalam hidupmu yang tidak Anda pakai, yang tidak Anda serahkan kepada Tuhan, itu akan dipakai iblis. Dan dari situ iblis masuk. Ingat, Yesus itu tidak akan mengambil apa yang dari kita, apa yang dimiliki kita, kecuali kita memberikannya dengan sukarela. Ya, Yesus itu tidak pernah memaksa, karena semua yang kita miliki harus diberikan kepada Yesus dengan atas kesadaran kita sendiri. Beda dengan iblis, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ada sedikit dikasih celah, dia akan masuk, dia akan dobrak, dia akan rampas. Ya, dia akan rampok semua hidup kita. Dari yang kecil itu kita siapkan buat iblis, kita berikan buat iblis, karena kita nggak diberikan kepada Yesus, maka iblis datang. Tapi kalau itu semua kita berikan kepada Yesus, maka iblis nggak bisa datang. Makanya hidupmu susah, makanya hidupmu ada penyakit-penyakit yang terus-menerus, makanya hidupmu selalu dirundung dengan bencana. Kalau saudara mulai serahkan itu kepada Tuhan, jangan ada satu titik pun hidupmu yang tidak serahkan kepada Tuhan. Kalau saudara sudah 100% kasihkan kepada Tuhan, ya, saudara akan hidup di dalam keberuntungan, saudara akan hidup di dalam blessings. Tetapi ada satu hal saja saudara nggak serahkan kepada Tuhan, iblis akan masuk lewat situ, lewat kepahitan, lewat kemarahan, lewat kesombongan. Satu hal saja saudara nggak serahkan, iblis masuk lewat situ, dia rampok kita, dia rampas hidup kita. Hati-hati dengan itu. Serahkan sama Tuhan, jangan buka celah. Ya, saudara-saudara punya kebiasaan-kebiasaan buruk, saudara doa minta Tuhan. Memang ya, saudara punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dia doa minta Tuhan bersihkan. Ya, semua dosa datangnya dari luar, artinya kita bisa tengking, ya, kita bisa doa dalam nama Yesus semua kebiasaan-kebiasaan buruk. Tetapi dosa perzinahan, percabulan itu dari diri kita sendiri.
Kita yang harus lari, bukan ditengking. Kita yang minggir, pergi. Ya, saudara, hati-hati dengan itu. Nah, balik lagi. Saudara ketika memberikan 100%, ya, berikan 100%, hidupmu makan dengan sehat. Ya, jangan tiap hari makan sate kambing, ya, 20 tusuk sehari setiap bulan, setiap hari sampai mati muda. Ya, bahkan sate kambing itu lebih berbahaya daripada rokok, ya. Sate kambing itu lebih berbahaya. Jadi saudara juga jangan meremehkan. Kan nggak apa-apa, rokok kan dosa. Siapa bilang rokok dosa? Bukan masalah dosa nggak dosa lagi, nggak berguna gitu loh. Kenapa saya tidak merokok? Karena nggak berguna buat saya. Bukan karena masalah dosa nggak dosa. Saya makan sate kambing, nggak, sate domba saya doyan sekali ya, sate domba. Saya nggak setiap hari dan belum tentu sebulan sekali karena saya sudah ada umur kan. Kita udah lewat 40, kita harus hati-hati jaga makanan kita. Apalagi saya sekarang ini sudah sudah overweight, saya udah kelebihan 20 kilo sekarang badan saya ini. Sudah kelebihan 20 kilo, saya harus kurangin. Harus mulai makanya saya sekarang sudah mulai kurangin makan ya. Udah kalau makan itu benar-benar segitu saja. Nggak berani nambah saya sekarang, nggak berani. Karena saya lagi mulai atur, ya. Karena kenapa kita sakit penyakit? Karena kita berdosa pada diri kita sendiri, ya. Kita melanggar perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu rakus. Misalnya salah satunya rakus. Kita nggak jaga makanan kita. Jadi saudara jangan salahkan Tuhan, karena banyak penyakit yang disebabkan oleh kita sendiri. Terus saudara nangis-nangis minta mujizat. Jangan. Yang perlu saudara lakukan adalah kekang, kendalikan hawa nafsumu. Itu. Ya, itu satu masalah makanan. Sekolah, saudara harus berpendidikan. Saudara harus berpendidikan. Karena firman Tuhan suruh kita belajar. Orang-orang Yahudi semua belajar dan mereka sangat pandai. Ya, orang-orang Yahudi semua kita disuruh belajar. Makanya saudara harus berpendidikan. Nah, kalau ada saudara melihat tetanggamu atau jemaat di dalam komselmu yang nggak bisa bayar sekolah, bayarin dong kalau saudara mampu. Tapi jangan anakmu nggak bisa bayar sekolah, saudara bayarin orang lain, itu namanya munafik. Ya, jadi jangan dibalik-balik. Saudara jangan dibalik-balik. Hari harusnya, ini bagus sekali nih. Saya bukan ayatnya ya di dalam Matius 15. Matius 15. Sebentar, saya bukakan. Ini saudara hati-hati nih masalah ini. Banyak orang yang suka cari pencitraan. Matius 15. Ayat 3-8. Saya bukakan. Ini bagus. Ini perlu saya bacakan di Matius 15 ayat 3-8. Karena banyak orang melakukan ini. Saudara bisa buka ya Matius 15 ayat 3-8. Tetapi jawab Yesus lagi loh yang ngomong direct langsung loh kepada mereka. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Demi adat istiadat nenek moyang ya, demi tadi ya, Midras sama Talmud itu ya tadi ya. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu, dan laki siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi banyak orang lebih suka ngasih ke gereja daripada melihara bapaknya, orang tuanya, melihara orang tuanya, bapaknya, ibunya. Ya, itu tadi. Ya, secara sempit ayat ini berkata banyak orang ya uangnya dikasihkan ke rumah Tuhan, tapi dia nggak memelihara orang tuanya sendiri. Yesus bilang nggak bisa, nggak boleh begitu. Kamu harus utamakan orang tuamu dulu. Itu secara sempit. Secara luas, banyak orang keluarganya sendiri nggak dirawat, tapi dia rajin perpuluhan, dia rajin kolektor, rajin kasih persembahan besar-besar ke gereja. Sanak familinya sendiri keteteran, kelaparan, keleleran, gembel. Hati-hati saudara dengan hal yang seperti itu ya, Anda sudah mendapatkan upahnya. Ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengutamakan organisasi gereja, gedung gereja itu tadi. Saya nggak bilang ke rumah Tuhan ya, malah nggak ada rumah Tuhan sekarang. Rumah Tuhan ya badan kita ini rumah Tuhan.
mengutamakan organisasi gedung gereja lebih daripada orang tuanya dan sanak familinya. Jangan, kalau saudara orang tuamu pelihara dulu dong. Sebelum saudara belikan pendetamu mobil, saudara senengin orang tuamu dulu. Orang tuamu juga pengen jalan-jalan, orang tuamu juga kepengen sesuatu yang indah, ya. Saudara harus merawat orang tuamu, ya. Kedua, saudara lihat, ya, sepupu, kakak adik, keponakan. Kalau dia lapar, kasih makan dong. Keponakanmu kan juga kepengen makan enak, sekali-kali makan di KFC, sekali-kali pengen makan pizza, ya. Anak-anak kan pengen makan yang enak-enak juga. Kasih makan enak, sekali-kali jalan-jalan, plesir. Ini malah pendetanya diplesirin ke Israel terus, ya. Anak-anak keponakannya sendiri, mau bayar sekolah aja nggak sanggup. Jangan, saudara harus peliharakan dulu keluargamu. Harus saudara kasih buat rumah Tuhan. Nah, juga jangan saudara merawat anak orang, ya, sementara anak sendiri keleleran. Itu juga nggak benar, saudara, munafik namanya. Peliharakan dulu keluarga kita yang benar, karena itu tanggung jawab kita di depan mata. Tuhan tanggung jawab kita itu di depan mata loh. Jangan saudara pikir bertanggung jawab sama anak orang, anak sendiri leleran loh. Ya jangan. Saya pernah lihat satu keluarga, anak orang dikasih sekolah, dibayarin semuanya, sampai dia utang-utang kemana-mana buat bayarin sekolahnya anak orang. Anaknya sendiri nggak bisa sekolah loh. Hati-hati ya dengan itu ya. Itu munafik namanya. Saudara harus hati-hati dengan praktek-praktek seperti ini. Nah, jadi intinya adalah apa dalam hal ini? Kita diberi tanggung jawab sama Tuhan yang di depan mata. Yang sepele itu di depan, itu sepele sekali. Kita harus memeliharakan keluarga kita, menghormati orang tua kita, memelihara keluarga kita sendiri, ya, dan orang-orang yang dekat di sekeliling kita. Tetapi saudara malah terbujuk dengan tadi Maliaki 3 tadi. Jangan, nggak ada itu, nggak ada, sisanya nggak ada begitu. Kan tadi sudah dibilangin, tadi kan Maliaki 3 itu perjanjian lama. Kalau sudah mau melakukan Maliaki 3, saudara disunat dulu. Nah, ayatnya tadi balik ke 1 Korintus tadi, memberikan persembahan kepada orang-orang kudus. Boleh, tetapi saudara ini dulu. Ini Matius 15 ini jelas perjanjian baru. Ada di perjanjian baru. Inilah perjanjian baru bagi kita. Harus peliharakan orang tuamu dulu, anak-anakmu dulu, saudara cukupi. Saudara kasih yang lain. Nah, itu saudara harus mengerti hal-hal seperti itu. Nah, saudara harus paham hal-hal seperti ini. Saudara harus mengerti dengan jelas konsep-konsep seperti ini, supaya saudara tidak disesatkan kemana-mana. Supaya saudara tidak dibawa lari kemana-mana. Saya kira begitu ya. Jadi mudah-mudahan hari ini saudara bisa mengerti. Tadi ayat-ayatnya sudah saya kasih ya, dasarnya. Nah tadi ini ya, ini saya buka nih, supaya tadi saudara yang bingung. Tadi Lukas 16 ayat 16. Lukas 16 ayat 16. Lihat, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes yang Pembaptis ya. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya. Kata menggagahinya salah ya. Menggagahi itu kayak memperkosa. Enggak ya. Tapi penggawi itu artinya berlomba-lomba. Kata urge itu loh dalam bahasa Inggris itu urge. Untuk apa memasukinya? Kenapa? Karena dulu itu kerajaan Allah itu hanya bagi Israel. Tapi sekarang dibuka seluruh dunia, makanya semua orang boleh masuk. Nah, begitu ya. Artinya seperti itu dalam bahasa aslinya. Ya. Nah, sementara kita sekarang sudah nggak pakai hukum Taurat dan kitab para nabi lagi. Kenapa? Karena itu sudah berlaku sampai zaman Yohanes. Sudah selesai. Nah, terus jawabannya ada di sini. Di Efesus 2 ayat 15. Itulah sebabnya hari ini kita nggak disunat, ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah, ya. Kita dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, iya, oke. Jadi memang begitu ya. Nah, jadi kita harus selalu hati-hati dengan apa ayat-ayat yang kita pilih. Nah, pendeta harus mulai kritis ya. Jemaat-jemaat juga harus mulai kritis. Boleh nggak kritis? Boleh. Tapi saudara jangan tembak sana tembak sini, saudara merasa benar, pendeta pasti salah. Enggak juga. Saudara hati-hati dengan santun mengatakan kritikan-kritikan itu. Kalau saudara nggak setuju, saudara sudah ngasih tahu ke Pak Pendeta nggak setuju, ya saudara diam. Saudara bisa memutuskan untuk tinggal di situ, atau saudara mencari komunitas yang lain. Tapi saudara jangan bikin gerakan terus mengasuh jemaat buat
ninggalin gereja itu juga nggak boleh, ya itu juga nggak boleh juga, saudara. Saudara namanya menghasut itu sebel itu, saudara memberontak itu nggak boleh. Itu kan komunitasnya dia. Saudara jangan ganggu komunitas itu. Kalau saudara nggak setuju, saudara mundur pelan-pelan, hati-hati dengan santun, ngomong pamit yang baik, jangan melawan, jangan kepahitan. Malah kalau bisa saudara terbantu, ada beberapa yang nggak setuju, dan jangan mudah mundur juga, jangan mudah dikit-dikit mundur mutung, karena nggak setuju mutung, ya jangan juga, nggak boleh. Saudara lihat harus dengan bijak, ya semuanya harus saudara sikapi dengan bijak. Nah, jadi begitu ya, apa namanya, itu yang harus kita sekarang sikapi tentang persepuluhan, saudara berhati-hati.